Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-hadi ila siratil mustaqim, al-qail fi kitabihil azimi biqaulihi subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahaman sadiqan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita cintai para habaib, para asatid, tokoh masyarakat, Tua DKM mobil khusus, Sahibul Majlis Maulainat Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga kakak beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya barusan, yaitu Al-Ustaz Ahmad Mubarak, dan juga kepada DKM Musalla Nurul Iman dan segenap pengurusnya, dan hadirin hadirat yang insyaallah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat-rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam segala macam urusan-urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama barusan kita menyimak tausiah daripada Ustaz Ahmad Mubarak. Beliau menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak sekali manusia menurut akalnya belum sampai, tapi iman itu bukan pakai akal, tapi pakai hati. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki, kita jangan takut, karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang Allah berikan kepada kita. Setiap kali kita kunut salat subuh, kita berdoa, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahilah kami dari apa-apa yang Kau berikan kepada kami. Rizki yang Allah berikan, umur, pakaian, rezeki semuanya, harta. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan. Dan di antara sebab kita mendapatkan keberkahan, yaitu kita dengan menyimak kajian-kajian ilmu agama, dengan hadir khusyuk dalam majelis-majelis ilmu. Itu tanda salah satu sebab Allah berikan keberkahan. Itu kalau ada majelis ilm, majelis talim, kita sempatkan waktu kita untuk hadir. Maka insyaallah waktu kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk bulan Rajab, Nabi minta keberkahan. Apa? Keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampai di bulan Ramadan. Apa doa Nabi? Kita semuanya hafal. Kita amalkan setiap hari. Kalau bisa setiap sholat 5 waktu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan kita lepas. Mudah-mudahan kita semuanya sampai di bulan Ramadan, mendapatkan
Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama, khususnya orang-orang soleh, dalam menyambut bulan suci Ramadan, bukan 2 hari, 3 hari sebelumnya, bukan 3 hari atau seminggu sebelum Ramadan mereka sambut itu bulan suci Ramadan. Dan juga menyambutnya bukan seperti orang awam pada umumnya. Orang pada umumnya apa? Menyambut dengan misalkan dengan makanan, menyambut dengan kurma, menyambut dengan apa? Sirup biasanya ya. Tapi mereka menyambutnya itu dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh. Bukan 2-3 hari sebelum puasa, bukan. Tapi ketika mereka masuk bulan Rajab, mereka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak amal soleh, khususnya istighfar di bulan Rajab. Rajabun syahru istighfar. Rajab bulannya istighfar. Perbanyak amal soleh, khususnya beristighfar. Bulan Sya'ban, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Dibilang Rajab syahrullah, Rajab di bulan Allah. Tadi disampaikan oleh Ustaz Mubarak, bahwasanya 12 bulan itu dari bulan Muharram, Safar, sampai berapa? Sampai 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, itu adalah bulan-bulan Allah. Tapi tadi dalam hadis menyatakan Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Apakah bulan-bulan yang lain bukan bulannya Allah? Enggak. Bulan-bulan yang lain bulannya Allah. Kenapa disebut Rajab bulannya Allah? Karena Rajab adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab Allah buka pintu rahmatnya bagi siapa yang mau. Di bulan Rajab Allah buka pintu maghfirahnya bagi siapa yang mau. Maka siapapun yang mau. Disebutkan Rajabun al-asab, yaitu Rajab bulan yang deras. Deras dengan apa? Deras dengan maghfirah Allah, deras dengan rahmat-rahmat Allah bagi orang yang mau. Bagi orang yang mau bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, bagi orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebut bulan Rajab tadi karena bulan Rajab bulan yang paling dicintai oleh Allah, dan juga karena di bulan tersebut diperintahkan menyembah kepada Allah secara khusus, secara wajib, yaitu apa tadi? Salat 5 waktu. Diperintahkan salat 5 waktu di bulan apa? Di bulan Rajab. Adanya syariat salat 5 waktu terjadi di bulan Rajab. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan darat, perjalanan bumi. Mi'raj perjalanan langit. Sampai menembus 7 lapis langit Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita yakini Allah ada di atas, tidak. Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi jangan sampai ketika mendengar penjelasan atau cerita tentang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad SAW melewati 7 lapis langit. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas langit. Tidak. Ketahuilah hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada tempat. Tempat adalah makhluknya Allah. Terus bagaimana? Kita jangan sama sekali meyakini Allah punya tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di satu tempat. Semua tempat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bertempat. Terus bagaimana kita tidak boleh memikirkan bagaimana Allah? Bahkan disebutkan kullu ma khatara bibalik fallahu khilafu dzalik. Setiap kali terbesit di dalam hatimu Allah ini begini begitu, maka
hilangkan itu semua. Fallahu khilafu dzalik. Jangan memikirkan Allah bagaimana. Kita yakini Allah ada. Allah Tuhan kita yang mesti kita sembah. Yang mesti kita sembah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, maka pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini sebagai yang kita semuanya hafal. Apa itu? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini penghormatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih kalau datang bertamu kepada orang, ketuk pintu, assalamualaikum. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, penghormatan pertamanya dengan at-tahiyyatul, yang kita setiap hari kita baca. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat kepada orang-orang soleh. Ingat kepada para nabi, para rasul, mereka hamba-hamba Allah yang soleh. Ingat kepada sahabat-sahabat Nabi, mereka orang-orang yang soleh. Begitu juga ingat kepada umatnya. Banyak sekali umatnya Nabi Muhammad yang soleh. Intinya Nabi Muhammad ingat kepada orang lain, ingat kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka Nabi sampaikan salam dari orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna, enggak assalamu alayna doang, enggak. Ditambahin sama Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setiap hari itu kita baca. Setiap kali kita sholat kita baca. Ini kata kata Habib Jindan, guru kita nih. Beliau mengatakan setiap kali kita baca at-tahiyyatul, itu kita ingat-ingat ini adalah oleh-oleh Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Kita nih ada misalkan orang tua kita. Orang tua kita perjalanan jauh, bawa oleh-oleh. Kita hargai gak oleh-olehnya? Kita senang gak sama oleh-olehnya? Kita senang. Begitu juga Nabi Muhammad SAW perjalanan yang luar biasa, membawa oleh-oleh kata beliau, yaitu oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Harus kita jalankan itu sholat 5 waktu dengan cinta, dengan setiap kali at-tahiyat kita ingat Nabi Muhammad SAW. Setiap kita at-tahiyatul kita ingat perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa Sya'ban syahri kata Nabi. Dan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa di bulan Sya'ban itu bulanku? Karena di bulan Sya'ban itu turun ayat perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini ayat perintah salawat kepada Nabi Muhammad turun pada bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata sebagian ulama, untuk menyambut bulan suci Ramadan, yaitu menyambut tamu mulia, ini mereka orang-orang soleh, menyambut tamu mulia, sebagaimana kita nih, ini kita orang biasa, bukan orang soleh, menyambut tamu mulia, kalau ada nih, dengar nih, tamu bakal datang nih, tamu istimewa ini, maka apa yang kita lakukan? Kita bersih-bersih rumah, ya. Kita bersih-bersih pakaian kita, jangan sampai kita pakai pakaian kotor ya, cari pakaian yang bagus ya. Habis itu kita kasih minyak wangi, kasih wewangian. Maka kata ulama, mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan, tamu yang mulia di bulan Rajab
mereka bersih-bersih dengan sabun, yaitu dengan istighfar. Kotoran-kotoran diri mereka, kotoran-kotoran yang ada pada diri mereka daripada dosa-dosa, mereka bersihkan dengan istighfar, seakan-akan istighfar adalah sabun. Kemudian di bulan Sya'ban, setelah udah bersih, kemudian memakai wewangian. Itu gambaran daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah bersih, wangi, tinggal menunggu datangnya apa? Tamu yang istimewa tadi, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Nggak ada males, nggak ada. Insya Allah dari awal taraweh sampai akhir dia taraweh. Bukan awalnya doang awalnya doang rame taraweh ya. Ini biasanya kalau awal sampai luar ya, sampai keluar ya. Nanti tambah apa namanya, tambah kesini tambah maju ya. Jadi insya Allah kalau seandainya mengikuti mereka orang-orang soleh, salafun soleh, insya Allah di bulan Ramadan bukan hanya awalnya doang taraweh. Insya Allah setiap malam tarawih, setiap malam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, barang siapa yang di bulan Rajab, dia memuliakan bulan Rajab. Ketika masuk bulan Rajab, dia memuliakan bulan Rajab. Dengan apa memuliakan bulan Rajab? Dengan tidak mengotori bulan Rajab itu, dengan tidak mengotori dengan maksiat, dengan senantiasa melakukan taat, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan, dalam memuliakan di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang dapat memuliakan bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban dia tidak kotori bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban dia sucikan bulan Sya'ban dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa memuliakan bulan Ramadan. Dan barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan, bulan Rajab ia muliakan, Sya'ban ia muliakan, Ramadan ia muliakan, maka ia akan mendapatkan penjagaan Allah dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dan ia akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang para walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia akan mempunyai derajat bersama para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah Ramadan apa? Idul Fitri. Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Hari raya Id, hari raya Fitri suci. Sehingga dia ini masuk Idul Fitri, hari raya suci, Fitri. Suci maksudnya apa? Seperti anak bayi yang baru lahir. Suci, nggak ada dosa. Jadi sudah dibersihkan semua. Di bulan Rajab udah dibersihin pakai sabun tadi, istighfar. Kemudian diwangikan di bulan Sya'ban. Kemudian dilazimkan dengan sholawat, dengan membaca banyak Al-Quran di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semuanya, kalau kita amalkan itu semua, masuk Idul Fitri kita dalam keadaan suci kayak bayi, nggak ada dosa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memuliakan bulan-bulan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan semangat beribadah kepada Allah, semangat salat tarawih, semangat membaca Al-Quran, semangat puasanya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Hadaniyallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.